dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, semoga senantiasa sehat walafiat dan kita tetap semangat, tetap memiliki optimisme di tengah berbagai macam persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang multidimensi haji. Pada episode sebelumnya sudah kita bahas 5 dimensi dari haji itu. Sekarang kita akan membahas dimensi haji yang berkaitan dengan persoalan-persoalan syariat dan bagaimana kita menyikapi keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan ibadah haji, konsekuensinya dengan aspek syariat itu. Pemirsa, kalau kita membaca di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 97, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Tetapi kewajiban itu adalah kewajiban yang bersyarat. Artinya kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka kewajiban itu menjadi gugur. Pemahaman ini didasarkan pada makna dari lafadz istito'ah atau sering kita sebut dengan istito'ah yang secara harfiah, secara bahasa artinya adalah mampu. Lalu apa saja kemampuan yang menjadi syarat untuk kita melaksanakan ibadah haji? Yang pertama adalah istito'ah fil mali. Orang itu wajib menunaikan ibadah haji kalau dia mampu secara materi. Mampu secara materi itu menurut para ahli fikih meliputi 2 hal yang pokok. Yang pertama, memiliki materi, memiliki cukup harta sebagai bekal dia selama berangkat sampai dengan pulang kembali dari tanah air ke tanah suci, kembali ke tanah air lagi. Itu harus cukup modalnya. Yang kedua, cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Artinya jangan sampai ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, keluarga itu kekurangan secara ekonomi. Sebagian ada yang mempersyaratkan juga harta untuk dia berangkat haji itu adalah harta yang berasal dari kelebihan rezeki yang dia miliki, bukan dari dia berhutang. Karena kadang-kadang ada orang yang berangkat haji itu biayanya dari dana pinjaman, pinjam untuk berangkat haji, nanti pulang haji dilunasi utang itu. Itu sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh orang berangkat haji dengan cara berhutang walaupun ada jaminan untuk dia membayar hutang itu. Ini istito'ah yang pertama. Nah, yang kedua itu istito'ah fil jismi, ya, mampu secara fisik. Nah, mampu secara fisik itu dimaknai bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu harus memiliki jasmani yang sehat dan rohani yang sehat, atau sering disebut dengan sehat jasmani dan sehat rohani. Sehingga sebelum orang menunaikan ibadah haji itu dia harus diperiksa kesehatannya. Dan bahkan kemudian kalau memang dia perlu perawatan, juga harus disiapkan beberapa hal yang menjadi jaminan bahwa dia tetap sehat, tetap fit ketika menunaikan ibadah haji. Mengapa sehat ini menjadi penting? Karena ibadah haji itu sebagian besarnya merupakan ibadah fisik. Ibadah yang perlu stamina yang tinggi. Dimulai dari ketika kita berangkat dari tanah suci, dari tanah air ke tanah suci, itu sudah perlu energi untuk sebuah penerbangan yang sangat lama. Kalau dulu sebelum pakai pesawat malah lebih lama lagi ketika jamaah itu berangkat dengan menggunakan kapal. Lebih lama lagi dan itu perlu stamina yang juga lebih tinggi lagi. Kemudian ibadah selama di tanah suci itu mulai dari rukun haji sampai wajib haji itu fisik. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu perlu stamina yang kuat. Apalagi kalau tawafnya itu di lantai 3, lantai 4 dari Masjidil Haram, itu satu lingkaran saja itu sudah berkilo-kilometer itu kita untuk tawaf itu.
Nah, kemudian juga sa'i juga begitu, lari-lari dari Safa ke Marwah, itu jauh jaraknya itu. Nah, kemudian juga ketika nanti melontar jumroh, kemudian wukuf di Arafah, mikot dan seterusnya, itu juga semuanya berkaitan dengan kekuatan-kekuatan fisik. Sehingga karena itu maka harus ada kekuatan stamina yang prima dan juga kesehatan rohani. Nah, kemudian yang ketiga adalah istita'ah fil ilmi. Seorang menunaikan ibadah haji itu harus mengerti manasik haji, kaifiyah atau tata cara melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai keliru dalam pelaksanaan itu. Karena dalam haji itu ada namanya rukun haji, ada namanya wajib haji, juga ada namanya sunnah haji, dan pelaksanaan ibadah haji itu dengan waktu-waktu yang tertentu. Nah, kalau orang tidak mengerti ilmunya, dia bisa salah melaksanakan ibadah haji itu, dan kalau salah maka ibadahnya menjadi tertolak atau mardud. Nah, kemudian yang keempat adalah istita'ah fil hali, mampu yang berkaitan dengan keadaan. Para ulama berpendapat bahwa haji itu menjadi bisa dilaksanakan kalau situasinya aman. Aman dalam perjalanan menuju ke tanah suci, aman selama beribadah di tanah suci, dan kemudian aman ketika kembali dari tanah suci ke negeri atau ke tanah air di mana kita berasal. Kalau situasinya tidak aman, maka tidak perlu ada melaksanakan ibadah haji. Nah, aman di sini tidak hanya aman dalam pengertian tidak ada kriminalitas, tapi juga aman ketika di situ tidak ada pandemi, tidak ada penyakit dan hal-hal lain yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan raga dari jamaah yang menunaikan ibadah haji. Nah, baru nanti bagaimana istita'ah yang kelima kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan dalam kaitannya dengan istita'ah yang kelima. Istita'ah yang kelima itu sering saya sebut dengan istita'ah fin nidhomi, kemampuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pada episode yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa haji itu melibatkan banyak sekali unsur dan banyak sekali pihak yang memang semuanya satu dengan yang lain harus terlibat. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 8 tahun 2019, pemerintah yang punya kewajiban menyelenggarakan ibadah haji itu memiliki beberapa tugas. Di antaranya kalau kita bicara mengenai pengorganisasian haji, bisa dimulai dari bagaimana penetapan biaya perjalanan ibadah haji. Kemudian berkaitan dengan kalau sudah, kemudian bagaimana hubungannya dengan perlengkapan menyangkut administrasi. Misalnya pengurusan paspor, pengurusan visa, pengurusan akomodasi selama di tanah suci, transportasi di dalam negeri, berangkat ke Mekah, kemudian transportasi selama berada di tanah suci, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan, misalnya kesehatan, keamanan, dan seterusnya, itu harus dijamin. Dan oleh karena itu maka istita'ah fin nidhomi ini juga melibatkan berbagai pihak. Ini tidak hanya menjadi kewajiban Kementerian Agama, tapi melibatkan imigrasi, melibatkan Kementerian Luar Negeri karena antar negara, melibatkan Kementerian Kesehatan karena harus ada tim kesehatan yang menjamin pelayanan kesehatan selama di tanah suci dan seterusnya. Karena itu maka kalau hal-hal yang berkaitan dengan istita'ah fin nidhomi ini juga tidak dapat terpenuhi, maka memang haji itu tidak harus dilaksanakan bagi kaum muslimin. Dan 5 persyaratan istita'ah itu kelima-limanya harus terpenuhi. Istita'ah fil mali, istita'ah fil jismi, istita'ah fil ilmi, istita'ah fil hali, dan istita'ah fil nidhomi, itu semuanya harus dipenuhi. Kalau salah satu dari 5 itu tidak terpenuhi, maka kewajiban haji itu menjadi gugur. Dan oleh karena itulah maka kalau kita kemudian membaca kembali bagaimana haji itu harus dilaksanakan, ada beberapa asas yang juga harus dipenuhi. Misalnya asas keselamatan, asas syariat. Jadi kalau tadi secara syariat itu memang tidak ada yang bisa dipenuhi secara keseluruhan, maka sebenarnya kewajiban haji itu gugur.
Lalu kalau orang itu kemudian mampu tetapi tidak bisa berangkat bagaimana? Tidak bisa berangkat itu berbeda dengan tidak mau berangkat. Tidak bisa berangkat itu karena memang syaratnya tidak terpenuhi. Tidak mau berangkat itu dia bisa berangkat, terpenuhi semuanya tapi dia tidak mau. Nah kalau dia tidak mau berangkat padahal sudah terkena kewajiban, semua persyaratan terpenuhi, itu yang dimaksud dengan orang yang bermaksiat. Tapi memang ini tidak selesai pada aspek itu, karena haji memang menjadi sesuatu yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Seseorang yang sudah haji itu menerima penghargaan dari masyarakat sehingga disebut dengan Pak Haji. Bahkan kadang-kadang nama aslinya pun itu tidak diketahui di mana dia. Oh, di situ di rumahnya Pak Haji. Pak Haji siapa namanya? Kadang-kadang masyarakat tidak tahu, tahunya itu Pak Haji. Itu satu penghargaan dari masyarakat. Dan memang secara syar'i haji adalah ibadah yang mulia. Karena kalau orang menunaikan ibadah haji itu oleh Allah dijamin dia akan masuk surga. Hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun illal jannah. Balasan bagi dia itu tiada lain kecuali surga. Karena itu orang ingin sekali bahkan sampai kemudian berebut untuk bisa berangkat ibadah haji. Bahkan kadang-kadang karena orang itu haji dengan biaya yang berbagai macam itu, di masyarakat kita kan banyak sekali ya gelar-gelar untuk orang yang haji. Yang pertama, yang utama itu haji mabrur. Nah, itu yang utama. Tapi kemudian ada di masyarakat sebutan haji mansur. Dia berangkat haji karena halamannya kena gusur. Atau haji wahyu. Haji wahyu karena sawahnya payu, sawahnya laku. Jadi dia berangkat haji, dia jual sawah untuk berangkat haji. Atau mungkin ada haji abidin ya, atas biaya dinas dia berangkat haji karena dibiayai oleh pemerintah gitu. Ada haji sokeh, haji disonggo wong akeh, dia berangkat haji karena dibiayai banyak orang. Itu. Atau kemudian ada haji somat, haji disonggo oleh umat, dibiayai oleh jamaahnya dia berangkat. Nah, yang terakhir ini ada gelar baru namanya haji hamim itu. Haji hamim itu haji hanya dalam mimpi saja karena dia tidak bisa berangkat haji. Nah, mungkin sekarang ini ada beribu-ribu atau mungkin beratus ribu jamaah haji Indonesia yang mungkin sekarang ini masih menjadi haji hamim itu. Haji yang hanya dalam mimpi saja karena sudah merencanakan mau berangkat ternyata tahun lalu tidak jadi. Berharap berangkat tahun ini ternyata juga tidak jadi lagi karena tidak ada pemberangkatan. Tapi karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi tidak berarti kalau kita tidak berangkat kemudian kita menjadi orang yang bermaksiat atau tidak mematuhi perintah Allah. Kewajiban kita itu menjadi gugur karena syarat tidak terpenuhi. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Tentu kita berharap agar kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, sehingga kalau tidak bisa berangkat haji pada tahun ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat pada tahun yang berikutnya. Kita berdoa semoga diberi umur panjang oleh Allah. Dan kemudian kalau sampai pada waktunya berangkat kita tidak berangkat, ya mudah-mudahan niat kita itu juga sudah menjadi bagian dari amalan yang bernilai ibadah. Jadi kalau kita beribadah niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Walaupun memang tentu saja berbeda antara kita sudah bisa menunaikan ibadah haji atau tidak berkesempatan atau belum berkesempatan menunaikan ibadah haji. Tapi tidak berarti sekali lagi kalau kita tidak berangkat haji karena pemerintah tidak menyelenggarakan, kemudian Islam kita menjadi tidak sempurna. Karena keislaman kita itu menjadi sempurna kalau kita senantiasa beramal soleh. Dan amal soleh itu bentuknya sangat banyak. Bahkan pada masyarakat tertentu itu ada seorang sahabat saya yang dia memilih membatalkan berangkat haji karena dia lebih mengutamakan membangun madrasah di tempat dia berada. Dan bagi dia itu lebih penting. Karena apa? Haji itu sifatnya lebih kepada individu dia sebagai pribadi. Tapi kalau dia membangun madrasah, maka manfaatnya akan luar biasa. Manfaat dari dia membangun madrasah itu akan menjadi amal jariah yang insya Allah kalau dia menunaikan secara ikhlas, maka dia akan tetap mendapatkan pahala walaupun dia telah kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Nabi disebutkan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntabahu bi aw waladin sholihin yad'ulah.
Kalau manusia meninggal dunia, semua amalnya putus kecuali 3, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi dengan dia membangun madrasah, justru dia akan dapat beramal jariah yang insya Allah menjadi bagian dari dia beramal soleh dan mendapatkan pahala walaupun dia telah meninggal dunia. Ini adalah amal soleh yang juga utama, dan karena itu maka marilah kita menyikapi adanya keputusan tidak memberangkatkan haji itu dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang terbuka. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ketika situasi sudah aman, ketika COVID dan pandemi ini dapat teratasi, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa berangkat pada waktunya nanti dapat menjadi haji yang mabrur. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.